Baik teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal di mana di sini kita harus mencari jalur tercepat ya. Jalur tercepat apa? Kita coba lihat di sini ya, ada beberapa instruksi. Instruksi A, instruksi B, dan juga instruksi C. Nah, teman-teman perlu kita ketahui dari setiap instruksi itu memiliki keterkaitan ya antara instruksi A sampai dengan instruksi C. Namun perlu kita ketahui setiap instruksi itu memiliki cara pengerjaan atau penyelesaian yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Oke, langsung saja teman-teman untuk mengefektifkan waktu. Di sini kita lihat ya instruksi nomor poin A atau instruksi pertama bahwasanya kita diharuskan untuk membuat graph atau tree yang menampilkan lokasi dari jarak rumah kita menuju kampus. Buatkan dalam bentuk graph. Dan kita juga diperbolehkan untuk menambahkan informasi lainnya seperti jarak, waktu, dan juga persimpangan atau lain sebagainya. Oke, saya akan contohkan di sini ya, karena kelompok saya sudah membuat, di mana untuk penyelesaiannya kita membuat terlebih dahulu graph dari masing-masing anggota, mulai dari ketua, anggota 1, sampai dengan anggota yang terakhir. Sudah dibuatkan bentuk graph-nya, tentu graph-nya itu berbeda-beda ya, antara satu anggota dengan anggota lain, karena posisi rumahnya pun berbeda. Gitu. Oke, karena di sini saya akan coba mencontohkannya, menjelaskan salah satunya, yaitu jarak dari rumah Reza menuju kampus. Kita coba lihat di sini bahwasannya untuk dari jarak rumah Reza menuju kampus itu terdapat 4 buah node yang harus dilalui dengan jaraknya masing-masing ya. Di mana di sini ada keterangan bahwasannya Reza mengambil jarak menuju node 1 dari rumah itu sejauh 1 km. Lalu di sini Reza mengambil jarak dari node 1 ke node 2. Kenapa dari node 1 langsung ke node 2, nggak ke node 3 gitu atau apa? Karena pada dasarnya kita lihat lagi jaraknya. Node 1 ke node 2 itu jaraknya 1,4, sedangkan node 1 ke node 3 itu jaraknya 1,6 km. Nah, ini merupakan jarak sebenarnya. Karena kita perlu tinjau kembali. Kita di sini diinstruksikan untuk mencari jalur tercepat. Oleh karena itu, Reza mengambil jalur dari rumah menuju node 1 lalu masuk ke node 2. Setelah itu, Reza juga mengambil node 2 langsung ke node 4. Kenapa enggak ke node 3? Karena yang tadi lihat lagi jaraknya itu cukup jauh. Kalau ke node 3 kita harus melalui dulu 1 km. Lalu setelah itu harus menempuh sejauh 0,4 km. Oleh karena itu Reza langsung mengambil jarak ke node 2 menuju node 4 yaitu sejauh 0,3 km. Dan yang terakhir Reza mengambil jarak dari node 4 sejauh 0,45 km menuju kampus. Jadi dapat dipastikan bahwasanya node yang dilalui oleh Reza dari rumah menuju node 1, node 2, node 4, lalu sampai di kampus. Di mana ini titik awal dan ini adalah titik akhirnya. Titik awalnya rumah dan titik akhirnya kampus. Dan jika kita jumlahkan keseluruhan, jarak yang ditempuh oleh Reza itu sejauh 1,7 km. Nah, bisa kita pahami ya. Jadi sama yang lainnya pun penentuannya itu seperti itu untuk menentukan bentuk graph dari lokasi rumah menuju kampus. Nah, seperti itu ya teman-teman caranya. Nah, baik teman-teman, masuk ke poin B-nya ya, di mana poin B itu kita diharuskan untuk membuat lintasan tercepat dengan poin akhirnya itu ada di kampus dan poin awalnya itu ada di ketua. Jadi ketua itu harus bersama-sama dengan anggotanya menuju kampus dengan menggunakan teknik saling menjemput ya atau silih samper. Nah, kita lihat teman-teman semuanya bahwa titik awalnya itu dari rumah ketua dan titik akhirnya itu dari ITG ya atau kampus. Lalu ada beberapa anggota kelompok yang harus diakses oleh ketua. Yang pertama itu tentu ya ketua sendiri, lalu ke kelompok, anggota kelompok 1, lalu ke anggota kelompok 2, dan juga anggota kelompok 3 dengan beberapa node yang harus dilalui dan juga keterangan jaraknya. Oke, teman-teman, sebelum ke penyelesaian, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya di sini kita menerapkan atau mengimplementasikan algoritma pencarian yang digunakan yaitu Uniform Coarse Search atau yang lebih dikenal juga UCS ya. Karena pada dasarnya kenapa kita mengambil algoritma UCS ini? Yang pertama itu karena dapat memberikan solusi untuk problematika yang dialami oleh kelompok 1 ya atau kelompok saya ini. Lalu selain itu algoritma ini cukup mirip dengan algoritma Breadth First Search atau BFS. Nah, di mana cara implementasinya itu
melibatkan semua node di sini ya, semua node yang saling berhubungan gitu. Nah, ini kan nggak ada yang nggak berhubungan, ini semuanya berhubungan ya. Dan inilah kenapa alasan kami eh, mem, mengimplementasikan metode UCS ini ke dalam problematika dari kelompok kami gitu. Nah, langkah pertama kita masuk lagi ya ke pembahasannya. Di sini Ray Valga sebagai ketua harus mengakses terlebih dahulu ke Srideti sebagai anggota pertama. Jadi titik awalnya itu ada di Ray Valga dan titik akhirnya itu ada di Srideti. Kita lihat Ray Valga mengambil jalur tercepat ya, karena lihat di sini harus mencari jalur tercepat. Jadi Ray Valga mengakses jalur dari Ray Valga menuju perempatan Samarang dengan jarak 0,9 juga 0,7. Kalau sekarang menentukan ke bawah itu kan lebih besar ya jaraknya. Jadi Ray Valga mengakses satu node dengan jarak 0,9 dan juga 0,7 km untuk menjemput Srideti. Oke, setelah Srideti dijemput, maka titik awalnya itu berubah menjadi di Srideti dan titik akhirnya itu berubah ke Salman. Ya, kenapa? Karena Ray Valga dan Salman, Ray Valga dan Srideti nanti sudah ada di node ini. Karena Ray Valga sudah menjemput Sri. Lalu langkah selanjutnya itu Sri harus menjemput Salman. Bagaimana caranya? Itu Sri harus melalui 3 node ya, di mana node pertama itu Jalan Patriot, Simpang 5, dan node terakhir itu ada di Bundaran Dewi Daud. Nah, ini ya sudah dijelaskan di sini kenapa harus akses ke sini, karena kita harus mengacu kepada jarak juga gitu. Kalau dilihat aja dari sininya nih, kenapa dari Simpang 5 enggak ke Bundaran Guntur? Karena kalau ke Bundaran Guntur itu jaraknya sejauh 2,5 km dan dari Simpang 5 ke Bundaran Dewi Daud itu 1,7 km. Jadi jarak yang terdekat yang diambil karena kita akan mencari jalur tercepat. Oke, jadi titik akhirnya ada di Salman. Ini ya node yang ditempuh. Setelah itu, titik awal berpindah ke Salman. Kenapa demikian? Karena Srideti dan juga Ray Valga sudah ada di Salman node-nya dan titik akhirnya itu ada di Reja. Kenapa? Karena Reja kan belum dijemput. Jadi titik akhirnya berada di Reja dulu sebelum menuju ke kampus. Nah, dengan jarak yang dilihat di sini, kita lihat jarak Salman harus mengakses satu node untuk menjemput Reja gitu. Nah, di sini Salman memilih node 0,75 ya, di mana mohon maaf jarak sejauh 0,75 dengan mengakses Bundaran Guntur. Kenapa demikian? Karena kalau menuju Kerkop itu jaraknya lebih jauh, yaitu sekitar 1,3 km. Oleh karena itu Salman menjemput Reja melalui node Bundaran Guntur sejauh 0,7 dan juga 0,75 itu. Oke, titik awalnya yang tadinya ada di Salman maka berpindah menjadi di Reja dan sekarang bisa kita lihat ya di sini langkah keempat titik akhir awalnya itu sudah ada di Reja dan titik akhirnya itu sudah ada di Srideti. Maka dari Reja menuju kampus atau dari titik awal menuju titik akhir itu memerlukan jarak sejauh 1,7. Kenapa demikian? Karena kita harus mencari jalur tercepat. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman semuanya untuk jalur keseluruhan dari titik awal Ray Valga ke titik akhir kampus dengan menjemput 1, 2, 3 temannya itu memerlukan jarak sejauh 8,65 km, di mana hasil ini didapat dari setiap jarak yang sudah ditentukan, yaitu dari Revalga, dari Sri, dari Salman, dan juga dari Reja. Maka menghasilkanlah hasil sebanyak 8,6 km dengan menggunakan metode UCS ya, atau yang lebih dikenal juga dengan sebutan metode Uniform Course Search itu. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi sudah terjawab untuk soal poin B dan juga poin C. Tadi sudah kita lakukan pembahasan mengapa kita memilih metode yang demikian dan juga kenapa alasan kita menggunakan grade bukan tree gitu. Jadi itu ya teman-teman, sudah kita ketahui untuk cara penyelesaian dari tugas kelompok nomor 4 ini, yaitu mencari jalur tercepat dari masing-masing anggota kelompok menuju kampus dengan menggunakan
menggunakan metode silih samper atau saling menjemput gitu, dan menggunakan algoritma UCS. Oke. Sekian, semoga penjelasan saya bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. See you in the next video. Say goodbye.